Yahawu sahabat Sunderman dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam acara Suar Sunderman episode kedua. Tema yang akan kita perbincangkan pada hari ini adalah 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan telah menjadi bagian pergumulan perempuan hampir setiap hari. Ada yang mengalami pemerkosaan, pencabulan, penelantaran, dan lain-lain. Martin Luther pernah berkata, "Nothing good ever comes of violence." Artinya, tidak ada hal baik yang dihasilkan dari kekerasan. Bagaimanakah memutus rantai kekerasan tersebut? Hari ini kita kedatangan bintang tamu, yakni Pendeta Dr. Dorcas Olienti Daily. Beliau banyak berkecimpung dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya di Nias. Beliau saat ini melayani sebagai Praeses Resort 1 di BNKP, Ketua Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Tanah Niha, dan juga mengajar di STT BNKP Sunderman. Mari kita sambut bintang tamu kita pada malam hari ini, Pendeta Dorcas Daily. Selamat malam Ibu Pendeta Dorcas. Selamat malam Ibu Pendeta. Terima kasih sudah berkenan menjadi bintang tamu di acara Suar Sunderman pada malam hari ini. Nah, Ibu, kita ingin bicara tentang kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Nah, mungkin Ibu bisa berbagi kepada kita tentang apa sih sebenarnya 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan itu? Baik Ibu Pendeta, pertama saya juga berterima kasih boleh diundang untuk berbagi tepat hari Kamis. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap hari Kamis itu kita diajak untuk menyatakan solidaritas sebagai pengingat akan permasalahan tentang kekerasan terhadap perempuan. Ya. Dan saya mencoba menggunakan dress hitam ini menunjukkan bahwa ini hari Kamis, bagian dari perjuangan kita untuk menuju pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Terkait tadi yang ditanyakan bahwa kita ada dalam minggu-minggu kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, ini memang menjadi kampanye internasional yang mendunia, termasuk kita tentunya yang ada di Nias ini, untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Dan tentu di konteks lokal di mana kita ada. Sedikit mungkin saya mau share juga, kadangkala pertanyaan kenapa harus 16 hari ya? Karena ini dimulai sebenarnya 25 November sampai 10 Desember nantinya. Kita tahu bahwa tanggal 10 November itu memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Itulah puncaknya nanti tanggal 10 Desember. Tanggal 25 November itu Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Tanggal ini dipilih sebenarnya berdasarkan kasus yang pernah terjadi tahun 1960, yaitu ada dua perempuan yang terkenal, Minerva dan Maria Teresa, menentang penguasa diktator Republik Dominika pada waktu itu, sehingga akhirnya mereka harus mendapatkan kekerasan oleh karena mereka berani untuk melakukan perombakan secara politik karena mereka aktivis politik. Itu awal. Sedangkan selanjutnya di tanggal 29 November Hari Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia. Kemudian tanggal 1 Desember Hari AIDS sedunia, karena kadangkala Hari AIDS ini identik dengan korbannya adalah
perempuan dan anak. Betul. Dan 2 Desember Hari Internasional untuk Penghapusan Perbudakan. Ini tentu hasil dari konvensi PBB. Dan 3 Desember Hari Internasional bagi Penyandang Disabilitas. Tanggal 5 Desember Hari Internasional bagi sukarelawan, ya, yang peduli terhadap hal-hal yang terkait dengan mengabdikan hidupnya sebagai sukarelawan terhadap konteks-konteks tertentu. 6 Desember Hari Tidak Ada Toleransi bagi Kekerasan Terhadap Perempuan. Dan 9 Desember Hari Pembela HAM Sedunia, dan nantinya 10 Desember Hari HAM Internasional. Jadi sebenarnya 16 hari itu dihitung dengan momen-momen dari peringatan-peringatan hari kekerasan yang terkait dengan perempuan. Itu Ibu Pendeta. Wah, ternyata 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan itu berisi momen-momen peringatan terhadap banyak hal ya Ibu. Tadi kita sudah mendengarkan ada peringatan Hari AIDS Sedunia, kemudian disabilitas, sampai pada perayaan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Nah, diskusi kita selanjutnya Ibu, ini kita kan sebenarnya setiap hari ini mengalami kekerasan, ada pengalaman-pengalaman kekerasan yang dialami oleh perempuan. Nah, sering sekali kita tidak sadar atau perempuan tidak sadar bahwa apa yang dialaminya itu adalah kekerasan. Sering sekali kita melihat kekerasan itu hanya sebagai kekerasan fisik saja. Ketika ada pemerkosaan, ada pemukulan dan sebagainya. Jadi hal-hal yang terlihat secara fisik. Nah, sebenarnya kekerasan itu kan lebih luas dari itu. Nah, menurut Ibu kekerasan itu apa saja ya Ibu sebenarnya ya? Kekerasan itu tentu kalau saya istilahkan secara sederhana perilaku yang menindas hak seseorang, ya. Dan khususnya terkait dengan perempuan, tentu selain sebenarnya yang terpublis kekerasan fisik, sebenarnya kekerasan itu juga secara verbal, ya, makian dan lain-lain, ya, membuli itu juga bagian dari kekerasan, ya. Dan tentu apalagi sekarang juga tantangan zaman dunia digital, maka kekerasan terhadap cyber berbasis gender juga itu juga salah satu fenomena yang terangkat saat ini, bagian dari bentuk kekerasan. Termasuk ada istilah femisida. Jadi femisida ini juga merupakan kekerasan yang berujung pada pembunuhan terhadap perempuan. Jadi selain kekerasan yang umum kita ketahui, kekerasan rumah tangga, KDRT itu, dan seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa bentuk lainnya, apalagi kasus kekerasan seksual. Betul. Jadi sebenarnya kekerasan ini ada banyak sekali bentuk dan jenisnya ya Ibu. Nah, dan perempuan-perempuan sepertinya perlu memperoleh penyadaran tentang bentuk-bentuk kekerasan. Sebab tidak semua perempuan sadar bahwa itu adalah pengalaman kekerasan. Apa yang ia alami itu adalah kekerasan. Nah, bagaimana menurut Ibu juga dengan pandangan pada saat ini bahwa perempuan dan laki-laki itu sudah sebenarnya mengalami keadilan dan kesetaraan. Ada banyak perempuan yang sudah tidak lagi mengalami kekerasan. Dan indikator-indikatornya adalah misalnya di zaman dahulu itu perempuan tidak bersekolah, tetapi di zaman ini perempuan sudah bersekolah, bahkan bisa sampai pada pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kemudian perempuan juga sudah berada di posisi-posisi kepemimpinan di organisasi, di unit, dan di beberapa tempat. Nah, bagaimana menurut Ibu ya pandangan ini? Apakah pandangan ini sebetulnya sudah benar atau kesetaraan dan keadilan itu masih butuh diperjuangkan? Ya, saya mulai dengan menanggapi bahwa keadilan dan kesetaraan itu
masih terus diperjuangkan. Kalau tadi disinggung soal indikator sudah ada perempuan yang ada dalam posisi level kepemimpinan, itu hanya salah satu bagian menurut saya, dan bukan menjadi sebuah target sebenarnya harus pada level seperti itu, ya. Karena bagi saya, apalagi kalau bicara konteks budaya patriarkat, perlu memang wujud dari kesetaraan keadilan itu pada posisi level itu. Tetapi untuk perjuangan yang lebih real sebenarnya adalah ketika perempuan itu mandiri dalam aspek kehidupannya. Dia tidak tergantung kepada orang lain. Itu konsep saya dalam memahami perjuangan keadilan dan kesetaraan itu. Ketika perempuan mandiri, ada dalam posisi apapun, dan dia diakui oleh pihak manapun, bagi saya itu adalah sesuatu yang membuat keadilan dan kesetaraan itu sudah terwujud. Iya, ini sesuatu yang menarik untuk kita perbincangkan, Ibu. Ternyata betul bahwa kalau kita melihat indikator-indikator tadi, ada memang perempuan-perempuan yang sudah diberikan kesempatan yang lebih baik jika kita bandingkan dengan masa lalu, dan di masa kini perempuan-perempuan sekarang peluang-peluang, kesempatan-kesempatan untuk berkembang baik di studi maupun dalam pekerjaan sudah lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Namun realitanya juga masih banyak sebenarnya perempuan-perempuan yang belum mendapatkan pendidikan yang baik, ya. Dan tadi terima kasih Ibu sudah menjelaskan juga bahwa sebenarnya kemandirian perempuan juga dibutuhkan sebagai indikator keberhasilan perempuan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan. Nah, diskusi kita berikutnya, Ibu, ini ada tren kasus ini belakangan ini, yakni bahkan di kalangan para artis, ya, tren kasus ini ada perempuan-perempuan yang ternyata ditelantarkan secara ekonomi. Nah, ini jarang sekali kita lihat sebagai kasus kekerasan. Karena seperti tadi, kekerasan kita hanya melihat kekerasan fisik, kekerasan verbal. Tapi bagaimana dengan kekerasan ekonomi? Kita melihat ada banyak kasus laki-laki tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Dan di sisi lain, ada juga suami-suami yang melarang istrinya bekerja, sementara ia juga tidak memberikan nafkah. Nah, bagaimana menurut Ibu kondisi yang seperti ini? Ya, memang kekerasan ekonomi sekarang itulah kasus yang banyak terjadi, dan itu juga yang sebenarnya tadi saya singgung soal kemandirian perempuan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan. Apalagi dalam konteks budaya patriarkat ini, kekerasan ekonomi itu sangat berdampak kuat bagi kita perempuan, seperti yang tadi Ibu Pendeta sudah singgung. Jadi menurut saya sebenarnya pada saat kasus itu terjadi, tentu kita harus melihat ini tadi awalnya dalam kesepakatan bersama dalam keluarga, dalam membentuk keluarga, ya, dalam berumah tangga. Misalnya saja, ada banyak juga sekarang yang menjadi pencari nafkah itu perempuan, ya. Bagi saya itu sah-sah saja ketika mereka sepakat, ya. Ketika mereka sepakat dalam rumah tangga mereka. Hanya catatan, jangan lagi ada beban ganda bagi perempuan. Dia pencari nafkah di luar rumah, dalam tanda petik, di rumah lagi ada pekerjaan yang rutinitas. Ya, nah, inilah suami tidak membantu, inilah yang kita sebenarnya perlu hilangkan
image atau stigma bahwa perempuan itu tidak boleh bekerja dan tanggung jawab rumah tangga itu identik dengan perempuan. Nah, itu menurut saya yang perlu kita harus terbuka sekarang melihat realita. Apalagi kalau dalam pendidikan perempuan tingkat pendidikannya mungkin karena sungguh-sungguh, bukan memuji juga ya Bu Pendeta, perempuan ini kan ada tanggung jawab, konsen terhadap, fokus terhadap tanggung jawab itu. Nah, tentu ini adalah bagian dari yang perlu disepakati bersama. Yang penting adalah jangan pikirkan apa kata orang, tetapi mereka berdua sebagai suami dan istri sepakat tentang bagaimana kehidupan ekonomi ke depan. Karena kan sebuah tradisi sebenarnya dari zaman dulu, laki-laki itu tanggung jawabnya pencari nafkah terhadap keluarganya, terhadap perempuan. Nah, sekarang dengan kebutuhan yang kompleks, ada banyak keluarga suami istri kerja dua-duanya. Tentu ini juga kesepakatan. Ada zaman yang mengatakan saya aja yang bertanggung jawab. Yang penting perempuan tidak merasa mengalami kekerasan atau disepelekan. Yang penting dia menerima semua itu dengan sukacita. Karena ada perempuan juga bahagia kerja di rumah. Apalagi sekarang bisa saja melalui online dia kerja, dapat pekerjaan menggunakan media, teknologi, ya. Yang penting adalah penghasilan dalam keluarga itu membangun keharmonisan dalam rumah tangga. Itu Bu Pendeta. Wah, terima kasih Ibu. Ini bagus sekali tadi ya. Kita melihat kekerasan ekonomi ini dari berbagai sisi dan bagaimana kita berusaha untuk mencegahnya. Tadi Ibu ada memberikan beberapa poin. Misalnya ada kesepakatan dari awal ya, dari keluarga pengelolaan ekonomi itu seperti apa. Jadi bila ada kesepakatan maka silakan keluarga itu bisa mengelola ekonominya masing-masing. Dan kemudian pembiasaan bahwa tidak selalu laki-laki atau suami itu menjadi breadwinner. Perempuan juga bisa menjadi pencari nafkah. Hanya jangan sampai ada beban ganda atau beban multi ya. Bahkan bukan lebih dari beban ganda biasanya diberikan kepada perempuan. Dan betul apa yang Ibu sampaikan, saya pernah mengalami juga ini Bu di Filipina itu. Dosen-dosen saya banyak perempuan di kampus itu dan suami-suami mereka ini tidak bekerja di luar tetapi menopang keluarga dari dalam. Mereka memasak, mengantar jemput anak dan lain-lain. Ya tentu itu pemandangan yang tidak biasa tapi saya pikir perlu dibiasakan juga. Ya, dan tadi tergantung kesepakatan sebenarnya ya di keluarga bagaimana mengelola ekonomi masing-masing. Nah, kita kembali ke Pulau Nias ini, Bu. Nah, bagaimana juga menurut Ibu ya, khusus di Nias itu pemicu kekerasan terhadap perempuan itu apa ya Ibu ya? Di konteks Nias ya. Kalau kita di Nias ya, dalam pengamatan saya sebagai perempuan Nias tentunya, sebenarnya diawali dengan stigma yang melarut, saya pakai istilah melarut, yang sudah merasuki kehidupan masyarakat kita di Nias. Bahwa perempuan itu identik dengan dapur, identik dengan kasur, ya. Saya tambah lagi identik dengan kapur sirih, yang melayani tamu. Seperti kita di Nias kan mesti perempuan yang membuat sirih, kasih ke tamu. Walaupun saya lihat juga sekarang ada laki-laki karena hobi nyirih gitu, buat sirihnya sendiri dan mengambil daun pinang itu. Tapi apa yang ingin saya katakan terkait dengan kapur tadi itu, ya ini bagian dari purpur tadi itu, perempuan selalu diberikan
pelabelan, ya, sehingga ketika itu tidak terwujud dalam keluarga, dalam sebuah komunitas, maka terjadi kekerasan. Ya, seringkali dicemooh, ya, perempuan tidak tahu adat, apalagi kalau sudah berkeluarga, ya, perempuan tidak tahu aturan, ya. Nah, itu. Yang berikutnya menurut saya terjadinya kekerasan ini karena pendidikan. Pendidikan di sini tidak melulu hanya pada yang formal, ya. Informal juga, artinya pendidikan ini kan tidak terbiasa berbaur dengan orang lain, hanya di seputaran keluarganya saja, ya. Karena kan yang namanya pendidikan itu nih belajar melalui pengalaman orang lain, belajar juga secara otodidak, ya, tidak harus formal seperti itu, ya. Sehingga bagi saya kalau seseorang perempuan itu sudah mengecap pendidikan, ya, yang pengertian pendidikan itu luas, saya yakin tidak akan gampang menjadi korban dari kekerasan, karena dia sudah belajar dari pengalaman orang lain, pengalaman secara otodidak, ya. Dan yang ketiga menurut saya pemicu terjadinya kekerasan ini mental perempuan ini, ya. Karena sebagaimana pada umumnya kita tahu, katanya perempuan itu lebih kepada rasa, lebih mentalnya rapuh, ya, sehingga gampang menjadi korban dari kekerasan. Jadi itu menurut saya stigma pendidikan dan mental ini itu bisa menjadi pemicu kekerasan terhadap perempuan dalam konteks kita di NIAS. Ya, menarik sekali. Ini banyak terhubung dengan persoalan ketidakadilan gender juga, ya, Bu. Sebenarnya tadi Ibu sudah sampaikan ada soal stigma perempuan yang diidentikan, ya, dengan peran-peran gendernya itu, ya, sebagai itu, ya. Kasur itu melayani suami di kamar, di tempat tidur, kemudian sumur itu juga dia tukang bersih-bersih, mencuci dan sebagainya. Lalu ada dapur tadi juga, ya. Ya, perempuan itu identik dengan memasak, dan khusus konteks NIAS tadi menarik Ibu sampaikan ada kapur juga, ya, perempuan yang ya melayani terutama melayani tamu, melayani keluarganya dan lain-lain. Lalu ada tadi soal pendidikan yang rendah dan kemudian mental yang sebenarnya ini stigma juga, ya, kepada perempuan, bahwa perempuan itu lebih kerasa dan tidak rasional. Saya tidak setuju dengan ini, Ibu, ya, kalau ada stigma yang seperti ini, karena saya melihat ada banyak juga sebenarnya laki-laki yang lebih perasa dari perempuan, dan banyak juga perempuan yang lebih rasional dari laki-laki. Jadi tidak tepat di zaman ini kita mengklasifikasikan stigma yang seperti itu. Terima kasih, Ibu. Nah, diskusi kita selanjutnya, yakni kita sudah bicara banyak tentang bentuk-bentuk kekerasan, pemicunya. Nah, sekarang kita mau bicara tentang pencegahannya seperti apa, Ibu. Secara khusus kita bicara tadi, ya, di konteks NIAS saat ini. Ya, lagi-lagi tentu ini dalam pengamatan saya, ya. Bagi kita di konteks NIAS ini, pencegahan kekerasan itu menurut saya tentu dimulai dari diri perempuan itu sendiri, ya. Diri perempuan sendiri dalam arti bagaimana dia menyadari, ya, kesadaran terhadap diri sendiri sebagai perempuan, bahwa dia sebenarnya diciptakan oleh Tuhan di dunia ini adalah sesuatu yang bermakna, ya, sehingga mampu melakukan hal-hal
yang sederhana dia bisa lakukan. Misalnya saja perlu membangun istilah sisterhood, ya, relasi persaudarian yang kuat, ya. Ini cara untuk mencegah kekerasan dalam konteks kita di Nias. Mengapa? Itu tadi mungkin karena sesuatu yang sudah terbiasa, tradisi lingkup kita ini seolah-olah banyak yang tidak boleh. Perempuan itu kalau malam gak boleh keluar malam. Tapi kan ini harus disadari oleh perempuan, ya. Dan itu terus membangun hubungan antar sesama perempuan. Sehingga ini menguatkan untuk pencegahan. Berikutnya menurut saya, pencegahan kekerasan terhadap perempuan ini, kita tidak bisa berjuang sendiri kaum perempuan. Jadikanlah kaum laki-laki itu mitra. Saya lebih senang mengatakan mitra, ya. Jangan jadikan laki-laki adalah saingan, ya. Tapi jadikan mereka juga adalah bagian dari perjuangan untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Dan berikutnya perlu sosialisasi, ya, seperti acara malam ini menurut saya ini ya bagian yang sangat positif sekali. Bagi saya ini pengalaman di dunia pendidikan, ya. Saya apresiasi juga program kita di STT BNKP Sunderman ini, bahwa kita perlu mensosialisasikan, mempublis kegiatan-kegiatan perempuan, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan termasuk 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini. Nanti kan ini akan terpublis, ya, sehingga ini juga mencegah, ya, apalagi kita di konteks Nias ini, sekalipun kita terpencil, ya, tapi ada banyak kasus yang terjadi, maka perlu sekarang sosialisasi sehingga paling tidak mengurangi, ya, hal-hal yang terjadi khusus korban kekerasan terhadap perempuan. Dan yang terakhir menurut saya, pencegahan kekerasan terhadap perempuan ini tentu adalah bagaimana perempuan juga terus, tadi saya hubungkan dengan pendidikan, ya, terus juga berupaya mandiri, ya, mandiri, dan selagi bisa untuk studi, mengecap pendidikan, itulah yang menolong kita untuk bisa mencegah kekerasan. Dan tentu kolaborasi dengan semua pihak, ya, karena tokoh adat, tokoh gereja, dan pendidikan perlu kita bergandengan tangan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan. Saya senang kegiatan-kegiatan FKUB pernah perempuan di situ juga dipercakapkan, ya, dan itu bagian dari cara untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan. Termasuk khotbah-khotbah kita sekarang, ya, khotbah di gereja, ya. Alangkah baiknya kalau kaum laki-laki yang berkhotbah tentang itu, ya, karena kadang-kala kalau perempuan langsung, ini membela kaumnya karena stigma tadi. Ya, jadi itu menurut saya, Ibu Pendeta. Ya, ini menarik apa yang Ibu sudah sampaikan tadi. Kalau saya highlight itu bagian pertama, pencegahan ini pada networking, ya. Dan ini yang sering sekali disalahartikan. Gerakan-gerakan feminisme itu sering disalahartikan sebagai gerakan anti laki-laki. Ternyata itu pandangan yang sangat salah. Di saat ini ada banyak sekali laki-laki juga yang menjadi feminis karena mereka sadar bahwa mereka juga berutang pada masa lalu di mana perempuan banyak sekali berkorban demi kemajuan laki-laki. Dan kemudian tadi ada Ibu sampaikan juga tentang sisterhood.
Nah, ini saya hubungkan dengan pernyataan Ibu sebelumnya ya, tentang bagaimana perempuan itu sering sekali dilihat sebagai makhluk perasa. Tapi ternyata perasaan itu adalah kekuatan perempuan sebenarnya. Sering sekali perasaan dinilai sebagai sesuatu yang lebih rendah daripada rasio, tapi ternyata itulah kekuatan perempuan sebenarnya yang saling menguatkan perempuan satu sama lain. Nah, Ibu, diskusi kita seterusnya ini masih terkait tentang bagaimana pencegahan kekerasan, tapi kali ini kita mau bicara soal generasi muda ini, Bu. Nah, bagaimana juga menurut Ibu tentang kekerasan ternyata bukan hanya di rumah tangga deh, Ibu. Bukan hanya suami istri. Ternyata di masa-masa pacaran juga kekerasan itu sudah terjadi. Kalau kita mau lihat catatan tahunan Komnas Perempuan, itu angka kekerasan terhadap pacar itu sangat tinggi. Bahkan beberapa waktu yang lalu lebih tinggi dari kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini bagaimana menurut Ibu? Ya, memang generasi muda perlu dipersiapkan juga ya. Masa pacaran, masa perkenalan ya, perlu dipersiapkan untuk mengenal satu sama lain. Dalam arti sebenarnya kalau ya mungkin karena saya pendeta ya, kita pendeta, saya lebih kepada bagaimana kita berpacaran dengan benar. Saya ingat waktu saya SMP ada mata pelajaran loh itu apa itu pendidikan agama Kristen. Ada diperkenalkan di Sulu Siswa, saya ingat itu. Bagaimana pacaran yang benar ya secara Kristiani. Ini konteks gerejawi ya. Sehingga generasi muda kita benar-benar juga menghargai ya persahabatan dalam relasi pertemanan itu ya. Generasi muda kita perlu mengenal yang namanya undang-undang kekerasan itu ya. Karena kadangkala ini yang kurang sebenarnya. Orang tidak peduli terhadap hal-hal seperti itu. Apalagi generasi muda tidak mau tahu dengan hal itu. Dan berikutnya menurut saya kegiatan-kegiatan seperti mengenal kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini perlu melibatkan generasi muda. Sehingga mereka tahu apa yang menjadi tanggung jawab mereka dan apa juga yang membuat mereka mawas diri terhadap tantangan zaman yang serba bisa sekarang ya, apalagi bentuk-bentuk kekerasan yang kita sudah singgung sebelumnya. Dan berikutnya menurut saya di generasi muda inilah terletak sebenarnya perjuangan untuk anti terhadap kekerasan, berani bersuara dan membela korban dari kekerasan itu sendiri. Nah, inilah yang sebenarnya kita ingini ya, generasi muda itu ada dalam ruang lingkup pendidikan. Mulai tingkat SMA diperkenalkan undang-undang tadi, bahkan ruang lingkup pendidikan pun sebenarnya alangkah baiknya melakukan kampanye 16 hari kekerasan terhadap perempuan ini. Karena kalau dari situ mereka sudah tahu, ini akan menjadi sesuatu yang akan membuat mereka mampu mengendalikan diri terhadap hal-hal yang tidak pada tempatnya. Itu menurut saya, Bu Pendeta. Ya, jadi lebih kepada raising awareness ya pada kaum muda saat ini supaya mereka juga mengenal apa itu kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap tubuhnya sendiri, dan juga mengajak generasi muda ini supaya mereka mau terbuka memperbincangkan hal ini. Karena sering sekali juga generasi
muda ini tidak tahu mau bicara apa. Kalau mau curhat ke orang tuanya marah kalau mendengar mereka berpacaran, dan akhirnya mereka tidak tahu mau curhat kemana, sehingga kekerasan itu terus menjadi rantai yang tidak putus di dalam relasi mereka berpacaran. Nah, kita sudah tiba pada penghujung acara kita, sahabat Sunderman, dan saat ini kita mau mendengarkan closing statement dari bintang tamu kita pada hari ini. Terima kasih Ibu Pendeta. Yang saya mau nyatakan pada kesempatan ini, karena kita ada dalam rentang waktu 16 hari kampanye Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, konteks NIAS ini, saya mengajak kita untuk mempublis, mensosialisasikan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan ini dimanapun dan kapanpun. Termasuk saya mulai sebenarnya dari diri saya, setiap hari Kamis, Thursday in Black itu, untuk mengingatkan bahwa kita perlu menyatakan solidaritas kita, dan tentu juga ketika orang akan bertanya pasti akan mengerti apa yang kita perjuangkan, dan perjuangan kita akan terus berlanjut. Perjuangan itu bukan hanya secara individu tetapi bersama-sama, agar kita bisa memerangi perilaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga benar-benar mengembalikan hakikat sebagai manusia yang diciptakan Tuhan saling menghargai di bumi NIAS ini. Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih Ibu Pendeta Dorcas sudah hadir dan sudah mau berbagi ilmu kepada kita pada malam hari ini. Semoga Tuhan tetap memberkati Ibu dalam perjuangan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan untuk sahabat Sunderman dimanapun saudara berada pada hari ini, terima kasih sudah mengikuti acara ini. Silahkan subscribe, like, dan teaser podcast Suar Sunderman. Dan sampai jumpa di acara Suar Sunderman berikutnya. Yahobu!